Yakin? Iya kakak. Oke, apa yang kau tahu kemarin dari pertemuan 1 dan 2, Dek? Mengenai sedikit saja sistem informasi, terus ada perkembangan itu. Apa yang kau tahu dari situ? Siap kakak. Cepat-cepat tarik. Kau nanti ke ini. Apa? Cepat. Kelihatan ini Excel ini kah? Alexa, kelihatan kakak Excel ini? Tidak kelihatan, Bapak. Tidak. Tidak, Bapak. Tidak. Tempo. Adik, ini waktu habis nanti untuk kau saja nih. Next ya. Kelihatan ke tidak ini? Kelihatan, Pak. Oke. Ini yang pakai nama Whistler ini siapa? Namanya siapa? Whistler. Tempo. Ini waktu sudah jam 9. Nah, yang namanya Whistler siapa? Siapa dari Bapak? Iya, kok nama siapa? Siapa? Lerwis. Oke, Lerwis, kau jelaskan itu kemarin itu apa? Tempo. Lama. Ribo. Yang nama Ribo siapa? Revo, Bapak. Ini toh makanya kalian ini kalau masuk ini pakai nama dan nama portal. Revo kah? Revo, Bapak. Ini dia penama di sini, bukan saya baca nama. Ini nama yang ada di dalam kopu Google Meet ini. Bukan dilihat ke sana. Kok penama di sini aneh-aneh juga nih. Tulis pakai kayak saya penama begitu, Boy Peter Sukekri. Jangan tulis nama di Google Meet ini nama aneh-aneh. Yang di Google Meet ini namanya Rimbo nih siapa nih? Rimbo ada ke tidak? Ini di portal tidak ada namanya Rimbo nih. Tempo. Ada, Pak. Iya, Ini atas nama Ilyas Gombo, kakak. Hormat. Tete Ruga koi. Kau tulis kau nama itu pakai nama yang jelas. Siapa kau nama? Ilyas Gombo. Tempo. Apa yang kau tahu kemarin dari pertemuan 1 dan 2? Ya, Bapak. Kalau pertemuan kemarin yang Zoom pertama saat ini tidak ikut karena terlambat. Jadi kalau kedua ini saya ikut. Rekaman ini, tapi yang saya nonton punya itu Bapak ini untuk susun skripsi yang di Bapak. Bukan itu. Next. Itu apa? Nggak, adik, yang materi pertemuan 1 dan 2, Alexa kau sudah bagi ke tidak? Sudah, Bapak. Oke, itu pertemuan 1 dan 2 itu. Oh, tidak. Bapak minta maaf kalau itu belum. Minta maaf. Ya begitu saja. Kakak tidak. Oke, makasih adik. Lain kali perhatikan kalau itu dibagi itu, ini satu model itu kayak begini kasih ujian ini. Tediau. Oke adik, makasih ya Rimbo. Tediau Lokbere yang di sini nih. Namanya di sini. Tediau ada ke tidak? Tidak ada. Riana. Oh ada. Tediau kok pun nama siapa? Riana siapa? Oke. Iya, itu sudah Pak. Tediau betul toh namanya tuh. Betul. Tediau Tempo. Itu kau pun nama apa tuh? Nama apa lagi? Apa yang kau ini dari yang kemarin, materi kemarin? Materi pertemuan 1 dan 2 yang dibagikan terakhir sama Alexa itu. Makanya kalian tuh pantau-pantau juga kan. Apa? Tempo. Itu mengenai sistem informasi dan itu. Apa yang kau sudah baca dari situ? Bapak, saya belum paham baik. Next.
Riana, Hadir Bapak. ya, apa kok ya? Apa? Pertemuan 1 dan 2 Dari itu yang saya nonton itu pertama ada tujuan penerapan Excel, Word, dan PowerPoint itu untuk membuat skripsi dengan rapi dan bisa berbicara. Terus ada sistem informasi, statistik, dan komputer itu Oke, kon- sudah. Oke, makasih Adik. Ini Revo. Ini nama Revo. Siap, Bapak. Revo, kok nama apa? Revo memang? Wah, ada memang Siap, ya Bapak. Revo. Revo apa Revo? Siap. Di yang saya ini juga nonton, yaitu untuk pengenalan lebih lanjut soal Excel, Word, dan PowerPoint. Oke, sudah. Relince. Morip, wey. Relince. Tete Ruga nih. Iya, Bapak hadir. Kakak panggil kok dari mana nih? Relince, kau tahu pertemuan 1 dan 2 tuh kakak bilang bahasa apa? Ini kok nama apa lagi nih? Di sini nih, portal ini. Relince kok nama di portal apa? Murip kah pakai O? Pakai O, Bapak. Relince. Saya paling malas sekali kalau saya panggil terlalu lama jawab lama. Saya paling tidak suka kalau saya adik-adik itu saya panggil itu 1 kali jawab. Relince daripada kakak next ko ini. Relince kok punya nama di portal itu apa? Relince? Iya, Bapak. Kok suara kenapa kecil kah? Di portal kok nama apa, Dek? Memori, Bapak. Apa? Kok suara kecil ya? Sapu HP kah? Apa? Aduh, Apa? apa ada yang Relince Morip, Bapak? Tidak ada di sini nih. Ya, Lince. Tidak ada deh. Pakai Morip itu U kah? O. pakai O. O, Bapak. Relince Morip. Reguler kelas B tuh tidak ada, Adik. Tidak ada nih. Ya. Kok kontrak kah? Tidak, Bapak. Kopo KRS bagaimana? Sudah aman, Tidak. saya sudah isi semua. Tapi tidak ada kopo nama di sini. Ini kakak ambil barang ini dari portal akademik. Kok next dulu. Siapa lagi nih? Preskila. Preskilia. Mana Preskilia? Deh. Preskilia. Pilatus. Saya panggil atau kali ini. Pilatus. Siap, Bapak. Oke. Pilatus apa yang kau tahu Pilatus? Siap, Bapak. Saya tahu tuh materi pertama itu, Pak. Word dan Terus. Word dan PowerPoint, Bapak. Ini soalnya. Next. Nathaniel, Wandik mana? Siap, hadir Pak. Ya, apa yang kau tahu, Adik? Kau nama siapa di sini? Nathaniel tahu betul. Oke, Nathaniel apa Nathaniel? Bapak yang kemarin saya ikuti di SOM itu ini Bapak, di SOM lagi di materi pertama itu bagaimana caranya kita membuat PowerPoint itu skripsinya tuh rapi dan kita harus bisa berbicara begitu Bapak. Oke. Mesak tempo. Mesegen. Siapa Pak? Apa? Jawab. Yang materi pertama itu apa? Yesus. Aku juga ketawa Yesus lekun tamparan. Terus. Yang kemarin materi pertama itu bagaimana caranya membuat skripsi. Lanjut Lina. Lina. Hadir, Pak. Yo. Lina nih yang mana nih? Kau punya Lina Segenil ini maksudnya Naomi kah?
Bukan Bapak. Saya bukan Lalu? Naomi Salina Bapak. Iya, saya tanya karena ini kok memang namanya Lina toh? Di portal Iya, juga toh? iya. Kok tidak ada nih Segenil ini yang bahaya model-model begini nih. 2 orang. Lina kok nanti dulu sudah. Kok kenapa tidak ada di sini? Oke, Bapak. Segenil toh? Iya. Tidak ada deh. Ini yang takutnya model begitu. Ini Yakolina, Mang. Makanya kakak tadi dari Lina, Marlina Ponataban. Oke, nanti kau coba konfirmasi. Alexa catat 2 nama tadi yang tidak ada di saya punya nilai ini ya. Jangan sampai saya tidak kasih kamu nilai waktu di akhir karena kakak kasih nilai itu sesuai portal. Alexa Bapak catat. izin, saya punya Hah? Sabar dulu, jangan ganggu dulu ini ada. Jangan instruksi dalam sini. Lina sabar ya. Alexa kok petugas catat 2 nama tadi tuh biar kakak ingat. Kakak kasih tanda saja ya. Kasih tanda saja. Tidak ada tandanya di sini. Lanjut aja. Kupai juga tidak ada nih. Limison. Ini tidak ada juga ya. Apa sih? Son. Limison. Suara kecil ya. Kakak suara apa yang? Kalian dengar saya suara kecil kah? Tidak. Bisa, Jelas. Berarti Jelas. berarti kamu orang tadi siapa sampai di mana lagi? Aduh. Limison Kupai, Bapak. Limison. Oke, Limison kok nama tidak ada juga nih sama nih. Limison. Tidak ada. Alexa catat. Biar nanti kakak cek di jurusan kenapa di portal tidak ada nama. Manalu. Siap, Bapak. Manalu apa? Tempo adik. Yang saya pelajari pengenalan singkat sistem informasi statistik dan komputer. Yang pertama, pemahaman perilaku berisiko. Sudah. Tabuni. Style, tabuni tempo. Tabuni. Baik, Pak. Saya kalau panggil tuh cepat. Bapak, di sini Style jaringan apa jadi style? maaf. Oh iya, kok di mana? Di Jayapura atau di mana? Di Sentani, Bapak. Oh, mantap, adik. Oke, kakak model begitu, jadi dengar saja. Kalau saya marah-marah, dengar aja. Di style tempo. Teman-teman lain juga kakak harus tanya. Apa? Yang saya ketahui mungkin tentang membuat PowerPoint dan Word dan Excel. Itu saja, Pak, yang saya ketahui. Oke, thank you. Marian tempo, Marian jauh. Ada Pak. Halo. Marian apa? Marian. Itu tentang Word untuk laporan, Excel untuk hitung, dan Power untuk Oke. untuk mengetahui kepada orang lain. Oke. Hor mana hor? Apa yang masuk lagi nih teteruga sih? Jadi sampai di hor ya. Sampai di hor. Oke, hor tempo. Hor mana hor? Mana hor tadi ya? Elopore mana Elopore? Siap, Bapak. Elopore apa? Iya, Bapak, yang kemarin saya nonton Bapak menjelaskan tentang penggunaan komputer dalam ruang lingkup akademik dan menjelaskan tentang menggunakan. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke, makasih Adek. Terus Valdin. Mana Adek? Valdin.
Valdin punya nama. Ini Valdin juga sama nih. Siap Bapak ada. Oh, penama apa? Memang Valdin Mamnin. Oke. Maklum Bapak. Maklon toh, Maklon. Oh ya, Maklon Fadli. Ini Fadli. Kenapa kok bisa jadi Valdin di situ? Tempo. Maklon, kok tempo. Bapak yang saya tahu itu tentang Word dan PowerPoint untuk cara deskripsi Bapak. Oke. Kasih mati mic. Enumbi. Elison Enumbi. Nawipa. Elipit. Hadir Bapak. Oke. Elipit kok ini. Ini Bapak, apa yang saya tahu itu yang materi yang ketiga. Pemahaman dan pengetahuan. Kok nama saya tidak ada juga nih, Adik? Aduh. Kenapa kok nama tidak ada nih? Kok nama tidak ada nih? Nawipa. Tidak ada. Adik, itu nanti Alexa dicatat ya nama-nama yang tidak ada ini. Sabar ya. Siap Bapak. Oke, makasih Adik. Terus David. Hadir Bapak. David apa David? Sabar, kok nama aja dulu. David Salosa. David Salosa? Iya, hadir Bapak. Oh ya, David apa David? David Tempo. Cara ini membuat PowerPoint dan Excel untuk nanti di tugas akhir skripsi Bapak. Oke. Itlay. Benius. Ya Pak hadir. Benius apa? Tempo. Ya Pak, yang saya pelajari adalah pengenalan singkat sistem informasi, statik, dan komputer. Itu di dalamnya ada Excel. Oke. Untuk menghitung, Word, untuk lapor. Sudah. Siap baca di situ. Ujang baca. Benius sudah. Arnold. Wandik. Arnold mana Arnold? Buku suara kecil adikku. Suara rusak Pak. Kasih HP itu dekat mulut mic baru kau bicara sini. Biar kakak dengar. Jawab sudah Tempo. Tempo deh. Speaker rusak Pak. Itu bisa. Kakak sudah bisa dengar. Tempo. Iya, bicara sudah. Oke, sudah. Alexa. Apa Alexa? Siap, Bapak. Yang saya ketahui dari pertemuan 1 dan 2 yaitu mempelajari statistik dalam komputer yang paling penting ada Excel, ada Word, ada PowerPoint untuk memberitahukan kepada orang-orang. Oke, sudah. Baik, Bapak. Makasih. Oke. Nah, begitu ya. Nanti jadi itu nanti kakak kasih nilai. Tapi yang seperti kakak bilang, kakak selalu tidak akan pernah ada satu kakak punya mahasiswa walaupun dia tidak pernah masuk saya kasih dia nilai error. Tapi kakak pun kasih ujian itu model-model begitu. Jadi kalau kamu sudah tahu sapu mata-mata kuliah, macam misalnya Alexa sudah bilang aplikom ini, kakak Boy dia bilang mau kalian perhatikan besok dia mau tanya, itu lebih bagus kamu belajar materi yang sebelumnya. Karena saya akan tanya kayak begini ulang lagi. Oke, saya lanjut ya. Kok evaluasi proyek? Sorry. Ini evaluasi proyek. Kelihatan ini toh? Kelihatan, Pak. Oke, baik.
Kita masuk ke pertemuan berikut ya. Mengenai perilaku berisiko penggunaan komputer, internet, dan transaksi elektronik. Karena pertemuan satunya ini, ya kan? Terlepas dari yang tugas itu ya. Tugas itu nanti kita di studi kasus. Lihat kita berjalan ini, mana sini lambat sekali. Kita berjalan ini sesuai RPS ini. Nanti kalian punya Excel itu nanti studi kasus itu ada di sini nih. Kalau tidak nanti di sini nih pertemuan ini nanti. Ya. Jadi ini kita bahas dulu ini semua kasih habis dulu. Jadi tidak ada yang masuk ke lab itu untuk apa? Kalian masuk lab untuk apa? Oke, jadi kita masuk sekarang ini 1 dan 2 nih sudah. Sekarang 3 dan 4 ini. Ya. Nah, nanti rekaman 3 dan 4 ini saya kasih ke reguler ke ekstensi. Mereka pelajari lagi, saya tanya orang lagi, mereka jawab. Modelnya begitu. Jadi nanti pertemuan besok itu 5-6. Bisa jadi 5-6-7. Nah, bulan depan itu kita sudah masuk 2 ini lagi. Jadi begitu. Paham sampai situ? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Kita masuk ke ini materi 3 dan 4 ya. Nah, ini tentang perilaku berisiko penggunaan komputer, internet, dan transaksi elektronik ya. Nah, ini ya. Ini yang kemarin, yang tadi saya tanya tuh yang ini ya. Antara ini silabus dan ini. Tapi paling penting adalah ini, sistem informasi ini ya. Kakak jelaskan sedikit ke kalian ya. Sistem informasi itu dia cari data begitu. Jadi data itu ada di mana-mana. Macam contoh begini. Tadi kakak langsung tanya kalian, itu kakak cari data itu. Tapi kakak tanya langsung, itu data itu. Kakak cari data. Misalnya tadi tanya langsung, pertemuan 1 apa? Ada yang jawab, oh komputer apa, itu data itu. Tapi dia belum jadi informasi itu. Dia akan jadi informasi kalau kau nilai A+, amin, error, itu baru jadi informasi. Ya. Nah, untuk kakak jadikan informasi itu, ya toh, macam tadi kakak di Excel kakak kasih warna-warna toh, tanda saja yang ini yang jawab, ini yang tidak. Nah, itu data. Nah, untuk kakak mau supaya dapat informasi ini, kakak minta bantuan statistik jika itu diperlukan. Tapi komputer ini, kakak pasti perlu dia. Kakak tidak mungkin hitung pakai jari. Ya kan? Atau tidak kita kuliah, kita pasti butuh komputer. Nah, itu seperti itu. Keterkaitan dari sistem informasi yang kita kejar itu adalah ini. Statistik ini dia bantu kita ke tidak anak-anak ilmu ekonomi ini untuk mendapatkan informasi. Penggabungan antara statistik dan komputer ini bisa tidak. Nah, itu maksudnya. Salah satu poin lain dari yang pertemuan 2. Pelajari itu ya, video itu yang terkait ini. Karena ini kita punya RPS ini. Kalau pertemuan 1 terus saya kasih tugas, itu di luar RPS. Dan yang sekarang yang ini sesuai RPS. Jadi jurusan kasih kakak koi itu ngajar RPS-nya ini ya. Jadi ini maunya jurusan ini, bukan maunya saya. Saya cuma buat materi. Jadi jurusan cuma bilang sistem informasi statistik dan komputer. Koi bikin materi ngajar. Jadi lihat baik-baik itu video yang itu. Kalian kan tinggal nonton aja. Sekarang kita masuk ke sini. Oke. Nah, terkait dengan hal itu, ini kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, terkait dengan hal itu, komputer ini baik ya untuk kita. Tapi kadang-kadang juga bisa jadi, kalau saya berpendapat bahwa kadang juga kita malas berpikir. Saking dibantunya, kita tuh malas berpikir. Akhirnya apa? Jadi orang yang manja. Gitu. Kalau orang yang manja itu dikasarin atau macam apa, kita coba dia terus dia tidak mampu, kita bilang dia bodoh, itu langsung dia macam orang bilang tak kiri. Karena apa? Manja dia. Kenapa dia manja? Karena dia tidak mau berpikir, maunya dibantu. Itu hati-hati ya. Dan kita ini kadang-kadang juga begitu di Papua ini. Saking dimanjanya, kadang-kadang kita juga malas berpikir.
Tambah lagi dengan kehadiran komputer. Nah, kalau saya secara singkat, kalau orang tanya saya, Boy, perilaku berisiko dari komputer apa? Saya akan jawab yang praktis saja. Buat orang malas berpikir. Iya kan? Dulu kita mau ini 1x1, ya tuh 1x2, atau tidak 2x1, 1x1 gitu. Sekarang kok tinggal tulis saja di Excel di apa itu semua terjawab. Akhirnya apa? Waktu ditanya model-model begini langsung, kok tidak punya waktu cukup untuk buka AI itu. Akhirnya kok tidak bisa menjawab. Karena apa? Kok tidak mampu berpikir memang kok. Iya kan? Jadi waktu kok interaksi antara koi dengan manusia dengan komputer itu pintar sekali. Tapi waktu kita interaksi manusia dengan manusia kok kelihatan bodoh sekali. Nah, itulah salah satu risiko kalau orang tanya saya. Nah, selain itu, sesuai ini kakak buat materi ya, materi singkat aja nih. Nah, terkait dengan risiko itu, risiko itu kan kalau dalam ekonomi itu, risiko ini ya, dia bisa muncul itu karena adanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini kadang dia muncul trade off gitu, kalau dalam mikro ya. Namanya trade off. Nah, opportunity cost. Dalam artian begini, misalnya kalian begini, saya mau kuliah kan mau kerja. Itu dua pilihan yang punya risiko yang sama. Jika saya kuliah, maka saya mengorbankan, misalnya begini, waktu kamu lulus SMA kemarin, kamu mau masuk kuliah, misalnya Pilatus bilang begini, Pilatus ditawari, kau tidak usah kuliah, kau kerja saja di perusahaan. Tapi Pilatus milih kuliah, maka dia mengorbankan uang. Kuliah tidak dapat uang. Nah, begitu. Tapi kalau dia pilih pekerjaan, maka dia tidak dapat pengetahuan. Itu saja. Nah, itulah risiko dalam konsep ini. Jadi risiko itu bukan berarti negatif, bukan. Seperti yang tadi saya bilang, enggak. Tapi dalam konsep materi kita sesuai RPS ini, risiko itu adalah trade off. Nah, waktu trade off, kita harus mengambil keputusan. Itulah konsep ekonomi ada di situ. Misalnya begini, kita mau konsumsi kah menabung? Itu aja. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku. Nah, di sini secara sosial, nah perilaku itu adalah tindakan atau respon alamiah. Ini psikologi murni. Ya kan? Kalau macam ku punya anjing, kadang kan kalau pegang dia ekor tuh dia respon alamiah, dia kepala kenapa macam dia marah sama. Kalau macam saya dicubit pasti saya rasa sakit begitu. Itu respon alamiah. Responnya bisa beda. Mungkin Pilatus kalau dicubit dia bisa tampilin balik, Tapi bisa jadi macam orang lain dia tidak tampilin. Nah, itu tidak bisa yang tampilin itu benar salah, terus yang tidak tampilin itu benar, tidak bisa karena itu respon alamiah manusia. Jadi macam kadang orang bilang masa kok dibegituin saja langsung kok macam cemberut langsung kok marah, tidak bisa juga. Karena respon alamiah masing-masing beda-beda. Sama juga. Saya akan merespon setiap mahasiswa dalam saya punya mata kuliah akan beda dengan dosen lain. Sama juga kalian juga, mahasiswa juga akan respon dosen itu masing-masing orang. Itu yang dimaksud dengan masing-masing orang berpendapat. Dalam sini adalah responnya itu. Kalau tindakan itu bisa macam-macam. Gitu. Tapi responnya ini yang kau mencari. Gitu ya. Nah, informasi itu kalau kita kaitkan dengan materi pertama, inilah yang disebut informasi. Responnya saya. Nah, saya akan memberikan respon terhadap nama-nama tadi yang tidak jawab itu seperti apa. Itu respon saya. Begitu ya. Oke, itu yang terkait ini respon. Nah, sikap ini ya ada yang perlu kita patuhi juga kalian ini. Jadi kalian harus bawa diri secara pribadi, nama baik keluarga macam saya Kekri. Saya akan bertanggung jawab atas nama saya Boy dan bertanggung jawab atas marga saya Kekri. Yang ketiga, saya harus bertanggung jawab secara institusi, Fakultas Ekonomi. Sehingga apa? Saya gunakan komputer atau internet juga ini nih. Supaya saya jangan dapat masalah begitu ya. Apalagi yang ini nih ya, ini hati-hati nih.
Misalnya ketua kelas tidak tahu misalnya Alexa tidak bisa bergaul, tidak tahu tegur mahasiswanya. Iya toh, Alexa kalau ini tidak bertutur kata dan sopan, ini bisa direspon respon alamiah oleh mahasiswa, teman-teman di kelas itu dengan berbagai cara. Itu contoh ya. Nah, harapannya kalian ini sampai nanti di skripsi dijaga ini, saling bergaul. Jangan model-model kelompok-kelompok sosial yang kalian buat. Macam misalnya anak me kalian dalam kelas kumpul semua duduk sama-sama dengan anak me. Misalnya anak selatan sana Hanim sana kumpul anak Merauke sendiri. Kalian lagi yang misalnya dari Jawa, dari Sumatera, dari Manado, dari Medan kumpul sendiri. Enggak itu. Tidak bisa seperti begitu. Kalian harus semua begini, anak me bergaul duduk sama-sama dengan anak-anak dari luar, Ambon kah, dari Kalimantan. Duduk sama-sama bergaul. Cerita sama-sama. Tapi apa? Itu harus, ini yang paling penting ini. Kata tuh harus sopan gitu, antar kalian. Sehingga apa? Kakak bilang kalian di kalimat ini, kalau kalian sopan aja, kalian cuma cari nilai A+ dari saya. Saya pastikan. Kalian cuma berusaha cari ini saja. Tidak mungkin saya kasih kalian nilai C. Tidak mungkin. Ya. Saya tidak pernah selama saya ngajar kasih nilai mahasiswa C. Dulu pernah 2 orang saya kasih nilai error. Karena dia tidak sopan. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ini ya, seperti kata Griffin ini. Griffin ini bilang ketidakpastian itu, masa depan itu. Terjadi atau tidak, sama kayak kalian ini. Kalian lulus kuliah itu masih ketidakpastian, bisa kerja atau tidak nanti. Seperti itu. Nah, yang berikutnya menurut Stepo Ward, rutinitas dilakukan dengan frekuensi risiko penyakit. Nah, ini bisa jadi nih. Ya, bisa jadi nih. Jadi kalian main komputer terlalu banyak, HP terlalu banyak, bisa jadi ada kecenderungan ini. Katanya siapa? Ini Stepo ini. Dengan cara frekuensi tertentu atau intensitas tertentu. Ya. Nah, yang berikutnya ini. Ya, ini kata kalimatnya ini. Kerahasiaan ini. Rentan terhadap penyakit tertentu. Nah, terus berikutnya juga bahaya risiko ini, psikososial ini. Ini hati-hati dengan psikososial ini. Itu lebih, saya kurang paham, tapi maksudnya apakah itu bagian dari apa nih? Istilah orang yang jarang bicara nih apa namanya nih? Apa? Introvert, Bapak. Apa? Introvert. Ya, introvert. Ya, betul. Bisa jadi ada itu orang itu, mungkin kalian ada di rumah juga. Tidak pernah duduk makan dalam meja makan, duduk tinggal dalam kamar sampai piara badan bertelur dalam kamar. Main internet saja. Itu hati-hati model begitu. Nah, ini ada kecenderungan risiko di situ. Risiko di sini bukan berarti tidak baik ya. Bisa jadi dia dalam kamar, para introvert itu di dalam kamar, dia trading. Bisa jadi kan. Ada manfaat sosial, tapi dari sisi sosialnya dia kurang bagus. Contoh begini, kau sakit, kau suruh komputer antar kau ke rumah sakit. Atau tidak, kau mati. Sama mau kubur kau suruh komputer kubur kau sana. Jadi hati-hati dengan itu juga. Sosial dia harus dijaga. Jangan sampai karena komputer, kau batasi kau punya pergaulan sosial. Karena apa? Kau sakit itu bukan komputer yang antar kau ke rumah sakit atau jaga kau di rumah sakit. Nah, yang berikutnya ini, perilaku yang terkait ini ya. Ada beberapa pandangan seperti ini. Oh ya, ini tadi introvertnya. Kecenderungan kita bisa jadi ini, tidak semua juga. Macam saya main-main komputer, bikin materi apa di komputer, bisa tidak introvert juga. Nah, ini yang parah ini obesitas ini. Ada ketemu di katanya perilakunya begitu. Jadi coba kalian telusuri itu. Misalnya kau punya keluarga, misalnya ada 20 orang, tukang main komputer. Nah, kau cek itu apakah mereka obesitas tidak. Ya kan? Nah, 20 orang ini namanya sampel, kalau kalian dapat nanti di metode penelitiannya, namanya sampel penelitian. Dari sampel ini kalian menduga atau mengeneralisasi bahwa ada kecenderungan orang main komputer memiliki perilaku berisiko untuk obesitas.
Nah, ini nanti model-model ini yang kalian olah di metode penelitian. Untuk apa? Untuk dapat tadi informasi itu saja. Ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini yang berkaitan langsung. Berkaitan langsung. Ada virus. Ini saya pernah ini. Saya punya file ini. Itu kena di, tidak tahu virus apa. Saya juga tidak tahu. Mungkin saya punya perilaku yang salah. Misalnya apa, googling itu mungkin saya ada buka-buka apakah, situs apakah. Akhirnya kena satu. Itu tahun berapa ya? 2015, 2014. Saya tidak bisa buka apapun dalam satu folder ini. Misalnya folder begini. Ini folder begini saya tidak bisa buka ini. Ini tidak bisa. Saya tidak bisa buka apa-apa. Jadi macam misalnya mau klik-klik begini ini tidak bisa. Nah, mereka tuh waktu itu tuh minta itu sekitar 6 juta. Akhirnya saya ganti laptop dengan laptop sekarang. Untung saya backup data di Google Drive kan, sudah. Nah, itu saya sudah dapat sendiri. Karena apa? Saya perilakunya perilaku hunting di internet ini hati-hati juga. Nah, terus ada kasus-kasus mengenai ini banyak ya, penyusupan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nih, kakak dapat ini nih. Ada referensi dari komputer ya. Ini pandangan komputer ya, bukan pandangan kesehatan. Minimal itu orang satu hari itu 4 sampai 5 jam. Kalau saya sudah lebih ini ya. Saya biasanya bisa sampai 12 sampai 13 jam. Kalau rata-rata per minggu bisa jadi saya 8 jam atau 9 jam. Saya paling banyak duduk. Makanya kadang mama dan bapak di rumah tuh udah bilang, "Ku nggak rajin minum air putih." Karena apa? Ketakutan kita ginjal, toh. Kita laki-laki atau perempuan kita kena ginjal. Menurut saya ngopi paling kuat, merokok, duduk main komputer lebih sampai 5 jam, bisa jadi saya ginjal. Nah itu ya resiko-resiko. Ada yang lebih dari ini, kalian? Alexa biasa main HP lebih sampai jam-jam berapa? Di sini. Pilatus kok main HP di rumah sampai jam berapa? 4 subuh. Pilatus. Mana Pilatus? Lina? Mana Lina? Kalian dengar ke tidak ini? Kakak suara masih tersambung. Masih dengar, Bapak. Oke. Dengar, Bapak. Sambung, Bapak. Ada yang lebih biasa main HP, ada yang bisa ini. Relince Moritas, ada yang lebih. Riana bisa. Ada, Bapak. Oh, berapa jam, Valdin? Sampai pagi jam 4. Tuhan malah. Kenapa kok tidak kerja di Telkom saja? Oke. Nah, yang berikutnya ini adik-adik ya. Nah, yang paling penting itu ini. Ini hati-hati ya. Kalian main-main komputer, komen-komen sembarang-sembarang di Info Jayapura kah? Nah, hati-hati dengan barang ini. Ya, Undang-Undang Nomor 11 ini kita tahu semuanya. 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini pelajari ini. Jangan sampai kalian terjebak di sini ada konsekuensi hukum. Kalian masih semester 1, akhirnya orang tua menangis. Jadi karena kalian tidak selesai kuliah baru kena konsekuensi hukum begini lagi kan. Nama baik itu yang tadi kakak bilang di atas ya. Kakak bilang di atas tadi, kalian bisa banyak melakukan ini, tapi yang paling penting itu kupu nama sendiri, kupu nama keluarga, dan institusi Universitas Cendrawasih. Sama kayak kakak. Saya akan bertanggung jawab atas nama saya, Boy. Tapi saya juga harus bertanggung jawab atas nama keluarga saya, Kekri. Ya kan? Nah, saya harus bawa diri atas nama keluarga, atas nama pribadi saya, untuk jaga nama baik Uncen. Ini pola yang kalian harus bawa. Supaya apa? Misalnya ada kasus kalian kena ini, apa yang pertama dulu kena? Anakku pun nama pribadi. Tergantung informasi, kalau di media dia tulis satu mahasiswa kasus pencurian data pribadi di lembaga tertentu mahasiswa Uncen. Akhirnya apa? Namanya Kekri. Akhirnya kan nama baik keluarga rusak. Ya.
Seperti itu yang adik-adik harus jaga ya. Pintar komputer tapi bermanfaat untuk orang lain boleh. Nah ini ada nih konsekuensinya nih di sini ya. Nah sehingga ada beberapa niat kebijakan publik dari pemerintah untuk menyikapi itu. Jadi tujuannya itu adalah ini nih. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang ini untuk ini nih, bahwa kita ini nilai-nilai ini. Ya. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Kita bagian Hindia bukan Hindia Belanda ya. Kalau dulu kan Hindia Belanda ya. Itu kan ketimuran itu. Kita nuansanya ketimuran. Ketimuran itu bukan berarti tong bagian Indonesia bagian timur, tapi bagian pokoknya Singapura, Malaysia, ya itu ya ketimurannya itu harusnya masih ada, tapi tidak tahu ya, kalau Singapura. Tapi kalau Indonesia masih mau menjaga nilai-nilai ini, ketimuran kita ini, sehingga perlu adanya proteksi ya, dari segi pemerintah. Nah itu tujuannya itu ya. Untuk undang-undang ini coba memproteksi orang lain, karena begini, tindakan seseorang itu bisa mengakibatkan hal yang mungkin disenangi atau tidak disenangi oleh orang lain juga. Contoh, sekarang jadi begini ya, contohnya begini ya. Kita ke pasar dulu, ya kan? Kita ke pasar dulu, baru kita pulang masakan. Jadi kita jalan ini, kita dari rumah, kita ke pasar, entah motor atau mobil jalan kaki, naik kuda kah, ke pasar, baru pulang lagi, baru masak. Ya, itu dulu. Tapi sekarang ada kombinasi. Adanya disrupsi teknologi, akhirnya Gojek ada, akhirnya kok cuma di satu titik, orang lain ke sana, beli, dia balik lagi. Kok masak. Nah, perubahan aktivitas ini bisa jadi mengganggu sosial budaya. Mungkin nilai-nilai agama tetap, ya. Tapi sosial budaya ini bisa hilang. Karena apa? Orang berjalan ke pasar, misalnya dia jalan pakai motor, sebelum sampai di pasar dia ketemu keluarga di tengah jalan. Ada interaksi sosial di sini. Nah sampai di pasar juga dia bisa ketemu orang, dia bisa cerita dengan orang dia ketemu. Tapi kalau sekarang dia tinggal di rumah, dia tidak ketemu siapa-siapa. Akhirnya dia mati dalam rumah juga, orang lain tidak tahu. Nah itu ya, artinya bahwa selain dia menjaga dari hal-hal teknis komputer, tapi barang ini juga dia coba menjaga masyarakat Indonesia itu jangan sampai terdampak itu. Itu yang saya pahaminya. Sampai situ paham? Ya, paham tidak? Paham, Pak. Paham, Kak. Nah, ini yang berikutnya ini ya. Ini yang berikut. Ini tinggal jam 10 kita selesai. Alexa jam 10 kok bilang kakak sudah jam 10 kasih ingat ya. Kadang kalau cerita juga lewat diri gitu. Nah, ini yang berikutnya ini. Kakak screenshot ini. Coba kakak kasih besar ya. Nah, ini. Ini artis kalau tidak salah dulu ya. Muhammad Farhan. Nah, itu dia bilang yang tadi itu bahwa hati-hati tuh dengan penggunaan software yang agak ini, terus kita punya hard disk, maksudnya terkait data, kita punya data diri. Misalnya kakak merekam, nah itu hati-hati tuh, makanya biasanya add-ins kakak kasih mati semua. Jangan sampai kalian ada yang iseng, kalian bisa jadi kalian pintar komputer, dia iseng ke saya, iya kan, dia bisa bikin apa saja dalam saya punya rekaman video, Google Meet. Makanya biasanya saya kasih mati add-ins. Kalian cuma bisa menghidupkan video atau menghidupkan suara. Tapi yang lain-lain kakak kasih mati. Misalnya mau berbagi tayangan tidak bisa itu kalian mau bagi tayangan dari HP. Seperti itu. Nah ini yang perilaku itu yang kalian harus pelajari. Ya kan? Siapa yang bilang ini barang orang ini? Ya. Bagian dari asosiasi kan? Nah ini juga ada nih. Dari ini Airlangga. Universitas Airlangga logonya. Dia bilang begini, peningkatan kadar interleukin dalam mata. Bisa jadi mata kering kalau penggunaan komputer ya. Seperti itu. Nah, bukti juga ada ini.
terlalu banyak main HP bagi orang dewasa bisa gangguan mental. Ada di sini yang sudah mulai-mulai ke arah gangguan mental. Yang tadi yang main HP sampai pagi itu siapa? Valdi Bapak. Coba kalian bergaul dengan dia tuh hati-hati, jangan sampai Valdi itu sudah gangguan mental juga. Oke. Nah, yang berikutnya ini nih, ada yang cukup baik ya terkait ini nih. Di Cina sampai bikin aturan yang mustahil diterapkan di Indonesia. Judulnya begitu. Faktanya bahwa game online memang sudah dianggap narkoba. Bahkan satu kelompok dengan pemicu para pembunuh sadis. Ingat, siapa yang kasih tahu saya? Oh, siapa itu yang kasih tahu? Dia bilang, boy, kau sudah baca berita ketidak di Korea itu ada artis dibully saja. Bulan lalu, 2 bulan lalu sama itu kasih tahu. Apa, boy, di Korea itu ada satu artis, dia bunuh diri karena dia cuma dia macam di apa tuh namanya, kalau orang cerita-cerita orang gosip kata apa di netizen ini dia atau serang dia, akhirnya dia bunuh diri. Nah itu ya, itu hati agak tadi tuh. Kenapa? Karena dia gangguan mental itu, gangguan mentalnya sudah terganggu. Tapi kakak tidak tahu itu ya, karena itu bukan ilmunya saya. Harusnya tuh kaitan antara gangguan mental dengan komputer ini ya, dengan penggunaan komputer ini bisa dilihat juga dari segi psikologi ya. Nah, psikologi bukan ranahnya saya. Psikologi di SKIP ya kalau tidak salah ya. SKIP atau apa ya? Nah, itu ya, itu cukup menarik itu ya. Akhirnya ada beberapa menjadi kebijakan negara itu bahwa game online bisa disejajarkan dengan narkoba. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya ini ya. Ini tinggal berapa slide aja ya. Nah ini ya, terkait undang-undang tadi. Kalian coba baca-baca ini ya. Ingat bahwa baca-baca, kadang saya bilang baca-baca itu baca. Jangan sampai minggu depan saya bikin hal yang kayak tadi nih. Baru nanti kalian tidak tahu jawab. Ya. Nah, bisa jadi saya bilang begini, ini kan pasal 21 di undang-undang ini nih bunyinya apa? Kalian tidak jawab ya kalian hitam lagi. Jangan sampai hitam ya. Kalau hitam tadi itu berarti nilai rendah. Oke. Nah yang berikutnya ini ya. Dia cuma ini nih. Yang kakak bisa pahami ya. Ini harusnya lebih baiknya orang Kominfo ya. Tapi bagian untuk kita pengetahuan bersama. Saya juga. Jadi bukan kalian saja yang berpotensi masalah ini. Saya juga. Saya sebagai dosen juga. Banyak kasus kok itu di luar sana itu bukan mahasiswa. Tapi dosen yang malah kena kasus ini. Iya toh. Kan baca-baca berita tuh, kasus dosen di berbagai universitas. Bukan mahasiswanya, dosennya. Nah ini ya. Ini juga kita menjadi perhatian bersama, bukan dosen saja, bukan mahasiswa saja, tapi dosen juga. Nah ini nih, melanggar ini ya, penghinaan, suku, sara, ini. Makanya tadi saya bilang, Alexa kau dari mana Alexa? Batak. Alexa kau jangan duduk saja dengan orang Batak di situ. Kau duduk lagi main dengan Pilatus sama-sama. Pilatus juga begitu. Jangan kau duduk sama-sama dengan orang Meka, dengan orang Lapago sana. Main juga dengan orang lain. Itu mau saya begitu. Ya, jadi yang terkait dengan materi ini tuh dia menjaga ini nih. Pilatus kau jangan ini. Ya. Pilatus jangan kau judi. Pilatus kau jangan sudah pintar komputer, jangan kau bobol itu Bank Mandiri ATM misalnya. Atau tidak kau sadap HP-nya Alexa. Nah, misalnya begitu Pilatus atau teman-teman yang lain. Nah ini yang dilarangin. Kalau tidak Pilatus dapat tahan itu kemungkinan. Atau tidak saya Boy dapat tahan itu. Misalnya Boy sadap HP-nya Pilatus dapat tahan saya. Ya. Seperti itu. Nah ini diatur di sini nih. Kalau Boy sadap HP-nya Pilatus, maka Pilatus punya dasar hukum untuk melapor. Dasarnya apa? Undang-undang ini. Akhirnya apa? Saya Cyberpolda datang tangkap Boy. Kenapa Boy sadap HP-nya ini? Seperti itu ya. Boy kena konsekuensi hukum. Akhirnya Boy tidak bisa mengajar. Begitu ya. Itu konkretnya begitu. Nah, kalian kita bersama juga kita harus jaga, saya dan Anda ya.
Nah, berikutnya ini ya, ada beberapa hal-hal ini ya, terkait ini. Ingat ini ya, pegawai negeri, bayangkan. Pegawai negeri kena kasus ITE. Iya, kan? Selegram kena kasus ITE. Ini juga pegawai negeri kena kasus ITE. Nah, ini nih. Ini kena kasus ITE, masyarakat umum. Ya. Dalam kampus ini dosen ini. Ini dosen. Nah, ini dana kampung. Dia masuk pencuri dana kampung masyarakat. Banyak ini. Jadi semua potensi. Semua berpotensi untuk dijerati hukum ini. Ya, kita semua berpotensi, bukan kalian saja. Ini ada bukti ini, ada satu kasus ini, dosen dan juga BEM juga. Bukan, maksudnya BEM tegaskan tidak ada ruang bagi pelaku tindak asusila dalam kampus. Dosen itu. Ya. Nah, sehingga kita punya potensi ada semuanya. Nah, beberapa hal terkait kalian, makanya kalian juga itu kadang ya, jangan sampai saya pas baca-baca info Jayapura nih, misalnya Pilatus ada komentar orang yang tabrakan karena mabuk, terus tabrakan, tiba-tiba saya tidak sengaja baca Pilatus komentar itu kasih hujat orang laki-laki itu yang tabrakan. Nah, jangan begitu. Pilatus kok akan tetap dapat nilai error. Misalnya tiba-tiba saya dapat begitu, itu tidak sengaja. Karena apa? Kok tidak sopan? Kok tidak punya hak mengomentari orang seperti itu? Bisa paham itu? Kalian pasti kan baca-baca info Jayapura. Coba kalian perhatikan orang pakai komentar orang. Betul ke tidak? Iya tak? Orang pakai bully orang dalam Facebook. Karena apa? Itu kita sudah itu bukti nyata itu ya. Kita lari nih. Kita lari nilai-nilai ini lari. Saya dan kalian juga sama. Lari, kita lari dari sini nih. Nilai-nilai ini. Misalnya saya Boy Kekri, saya lari dari nilai ini dan nilai ini. Padahal saya setiap hari sembahyang. Saya setiap kali bergaul, tapi hilang nilainya itu hilang. Memang secara fisik kita bergaul dalam agama, ke gereja, masjid, pura, bergaul dalam keluarga, tapi nilainya hilang, tidak ada nilainya. Itu maksudnya. Jadi maksud dari ini adalah Boy, yang dimaksud dengan Boy memiliki nilai-nilai agama, itu kayak tadi, perilakunya tadi, tindakan tadi. Jadi dia bukan diukur dari misalnya Boy ke gereja. Ini 4 kali, rutin terus ini. Enggak, itu bukan menjaga itu. Menjaganya yang depannya ini. Nilai ini. Karena agama ini kok tidak bisa ukur agama ini hubungan Boy dengan Tuhannya begitu. Kok tidak bisa ukur siapapun manusia. Tapi yang manusia bisa ukur itu nilainya ini kita bisa ukur ini. Kalau agama kok tidak bisa ukur itu. Misalnya iman. Cara ngukur iman di mana itu? Metodologi apa yang kau bisa ngukur iman orang? Tapi nilainya itu. Nilainya apa? Perilakunya dia itu. Misalnya apa dalam studi kasus ini? Kok jangan duduk macam tadi itu, duduk sampai pagi main HP, hanya duduk komentari orang-orang. Komentari orang dalam Facebook atau apa. Akhirnya apa? Sapu video yang saya rekam itu kok tidak nonton. Waktu saya tanya, kok tidak bisa jawab. Nah, seperti itu. Nah, ini perilaku lain yang berisiko kalian tidak bisa jawab, akhirnya apa tadi? Kalian dapat kotak hitam. Pilatus tadi kok gak kotak warna apa itu ya? Ada 3 kotak. Satunya hijau. Iya toh? Tadi kalian lihat sendiri tuh, saya kasih nilai siapa yang baik. Kalian lihat sendiri saja. Jadi kalau besok kalian misalnya dapat D-, D+, jangan kok datang minta perbaikan nilai. Seperti itu. Sampai situ paham? Bisa paham? Itu saja materi, ya. Sampai di situ bisa paham. Bisa, Pak. Kakak kalau tanya itu jawab. Bisa paham ke tidak? Oke, ya. Bisa. Oke, saya harap itu jadi pelajaran bersama ya kita semua. Mungkin kuliahnya itu sampai di sini 955 ya. Ada beberapa hal yang kakak mau lakukan juga toh. Dari rumah ini kakak
naik ke kampus lagi, kalian mungkin ada kuliah lain lagi. Ya, mungkin itu materi dari saya terkait ini 3 dan 4 ya, lihat di atas ini. Pertemuan 3 dan 4 perilaku. Ya. Jadi, begini, ya, ini sudah selesai nih, 3 dan 4 ya. Ini sudah kelihatan ini, yang ini. Jadi tinggal besok ini kita coba teknis ini, pengantar saja. Kita pengantar sama-sama belajari ini, apa yang nanti kita kerjakan. Habis itu baru Alexa dengan Barbalina di ketua kelas ekstensi simulasi. Barbalina bilang katanya sudah komunikasi dengan Alexa, betul itu Alexa? Sudah, Bapak. Oke, hari Jumat ya toh. Tapi nanti kita lihat toh, baru kita masuk. Untuk apa diskusikan ini? Materinya apa? Materinya yang ini nih. Kita mau lihat ini siapa yang belum kumpul ini lagi nih. Materinya dari mana? Dari kalian ini. Siapa yang belum kerja tugas? Keteruga nih. Kelihatan ini Google Drive. Kalau kakak pindah dari tadi. Kelihatan ke tidak? Kelihatan. Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Bapak. Nah, ini. Barang ini sudah berapa orang ya kita lihat. Ih, kenapa gede sekali dia punya tampilan. Walah. Nah, ini sudah 206. Tuh kelihatan ini. 265 jawaban. Kelihatan, Pak. Oh, Pilatus. Bagus, Pilatus kerja ya. Mantap. Nanti ini ya. Juventus. Alexa. Oh, ini. Oh, kok Alexa kok Huta Julu. Dengan Paulamuan kok apa itu? Panggil apa? Om. Bapak. Opa. Panggil Kakak. Bapak. Panggil Bapak. Oh. Kandung kah atau family? Keluarga, Bapak. Oh, berarti salah sebentar saya kalau naik saya bilang Alexa itu pemalas kuliah. Aduh, Bapak. Oke. Jadi nanti yang kita ini nih, ya kita bikin ini. Bahannya dari kalian. Saya tidak mau bikin bahan karena kalau saya ambil bahan lain, saya kurang menghargai kalian. Ya. Nah, akhirnya ini, ya, ini yang kita bahas nanti di sini. Ya, besok kita masih ketemu online, offline, ya. Kita bahas ini dulu sedikit. Ya, toh? Nah, pertemuannya selanjutnya, berarti kan kalau kakak buka tanggal ini, berarti April itu kita kasih habis ini. April itu kita kasih habis ini. Banyak di kelas. Ini kan terserah saya ini. Saya lakukan atau tidak. Kemungkinan enggak. Ya. Jadi pertemuannya yang untuk ujian, saya bisa pakai itu untuk simulasi ini. Begitu ya. Ya, arahnya ke depan setelah pertemuan ini. Ya. Oke, mungkin begitu. Kalau tidak ada ya, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada toh? Ada? Siap, Bapak. Siap. Oke, mungkin begitu Kak, ketua kelas. Kakak bisa sampaikan ke kalian. Terima kasih ya. Terima kasih, Kakak. Ya, Oke ya, selamat siang adik-adik. Lanjut. Terima kasih, Bapak. Oke, selamat siang. Selamat siang. Tetap semangat. Iya, aku semangat itu. Ke kampus. Lanjut ini pengantar ekonomi. Online. Online juga kan, guys? Tanya Natalia sebelum dia keluar. Rena, Relin jago masalah itu bagaimana? Selamat. Dimison. Pasukan kampus libur. Yo, ini tuh kampus sudah masuk.
Iyo libur. Kamu ini apa cuaca juga kurang mendukung jadi kamu tidur kah bagaimana kah? Ini datang Agak tidur nih. Kamu tidur bungkus nih. bungkus dengan Bungkus di situ. Pak, baru kok di Tanah Hitam. saya di ini. Iyo. Ini ada foto caka. Baru kok apa tidak ke kampus? Kok cek dulu. Apa? Cek dulu sekarang. Saya sakit nih. Oh, sayang Bro. Semoga cepat sembuh kawan. Ya, pada hormat. Kamu semua. Di kampus, Teman-teman, hari ini apa? di kampus. Masuk ke kampus. Masuk lari. Akan datang. Aduh, kamu saya sakit kah? Masuk jam berapa ya di kampus? Jam 10.30. 10.30. Allah Yesus, ini terlalu jauh sekali. 1 jam lagi. Bilang Zoom saja, Zoom. Ini tuh saya minta izin saya sakit jadi aduh. Ilison. Kami minta izin nih. Style, dah. Hormat. Saya juga izin demi aku nih ongkos taksi tidak ada dari teman-teman bisa bantu tolong izinkan hari ini. Teman-teman yang di kampus bisa tolong izinkan karena saya tidak ada ongkos taksi tidak bisa ke kampus.